Halo semua, perkenalkan nama saya Daniel Bastian Saragi dengan NIM 2511111210027. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi anatomi, yaitu tentang uropoetik atau uropoetika. Nah, sebagai pendahuluan kita harus mengetahui dulu apa itu uropoetik atau uropoetika. Nah, uropoetika itu sendiri adalah sistem dalam tubuh manusia yang dimana dia ini berperan penting dalam proses pembentukan, pengaturan dan juga pengeluaran urin. Nah, sistem uropoetika ini sendiri mencakup berbagai organ yang saling bekerja sama untuk melakukan beberapa fungsi seperti menyaring darah, mempertahankan keseimbangan cairan, mengatur kadar elektrolit, menjaga pH darah, dan membuang zat-zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, serta obat-obat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ-organ utama pada sistem uropoetika. Nah, organ utamanya itu sendiri ada 4 organ utama. Yang pertama itu ada ginjal, yang kedua ada ureter, yang ketiga ada kandung kemih atau vesika urinaria, dan yang keempat adalah uretra. Yang pertama kita bahas ialah organ ginjal. Nah, ginjal sendiri adalah dua organ yang berbentuk kacang, memiliki bentuk mirip seperti kacang, yang dimana dia itu terletak di kanan dan di kiri tulang belakang kita. Nah, letak dari si ginjal ini sendiri tepatnya berada di daerah lumbal. Jadi pada bagian tulang belakang kita. Nah, setiap ginjal berisi jutaan unit penyaring kecil yang namanya itu adalah nefron. Nah, melalui nefron ini, disinilah darah disaring yang nantinya akan menghasilkan urin. Nah, ginjal menerima sekitar 20-25% aliran darah setiap menitnya. Nah, sehingga ginjal ini sangat berperan besar dalam menjaga kestabilan cairan tubuh. Nah, di dalam ginjal sendiri berlangsung proses filtrasi, reabsorpsi, dan juga sekresi, yang dimana ini memungkinkan tubuh kita untuk dapat membuang zat-zat beracun sekaligus untuk mempertahankan zat yang penting. Nah, selain membentuk urin, ginjal juga terlibat dalam berbagai fungsi regulasi seperti mengontrol tekanan darah, mengatur pH, serta menghasilkan hormon-hormon yang penting bagi tubuh. Nah, fungsi dari si ginjal sendiri itu yang pertama ialah untuk menyaring darah untuk dalam memisahkan zat sisa. Nah, selanjutnya yang kedua adalah untuk membentuk urin melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Yang ketiga adalah mengatur jumlah air dan elektrolit dalam tubuh. Dan yang terakhir, fungsi dari ginjal adalah untuk membuang zat racun dan limbah metabolik melalui urin. Nah, selanjutnya organ kedua yang akan kita bahas adalah ureter. Nah, ureter sendiri itu adalah dua saluran yang tipis yang dimana dia ini menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Nah, setiap ureter itu berfungsi untuk mengalirkan urin dari pelvis renalis menuju vesika urinaria. Nah, ureter ini sendiri memiliki dinding yang berotot, yang dimana si dinding ini melakukan gerakan peristaltik sehingga urin ini tetap mengalir meskipun posisi tubuh berubah. Nah, fungsi dari si ureter ini sendiri adalah yang pertama untuk mengangkut urin dari ginjal ke kandung kemih, yang kedua adalah untuk mencegah aliran balik urin dengan mekanisme katup di pertemuan antara ureter dan si kandung kemih, dan mendorong urin menggunakan gerakan peristaltik otot ureter. Nah, selanjutnya organ yang akan kita bahas ialah kandung kemih. Nah, kandung kemih sendiri atau yang biasa disebut juga dengan vesika urinaria adalah organ berongga yang dimana dia ini memiliki bentuk seperti kantung, yang dimana si kandung kemih itu sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin secara sementara. Nah, jadi dia ini bukan bersifat permanen ya, tapi dia ini bersifat sementara. Nah, dinding dari si kandung kemih itu sendiri dia itu bersifat elastis.
sehingga nantinya dindingnya ini karena dia elastis, nantinya dia dapat mengembang apabila si kandung kemih ini terisi oleh urin. Dan setelah urinnya keluar, urin yang di dalam kandung kemih ini keluar, dia nanti akan mengerut kembali dan kembali seperti posisi semula, wujud awalnya. Nah, ketika volume urin ini cukup, reseptor atau penerima di dinding kandung kemih akan memberikan sinyal ke bagian otak untuk memicu rasa ingin buang air kecil, atau kita sering sebut dengan rasa kebelet membuang air kecil. Nah, fungsi dari kandung kemih ini sendiri yaitu untuk menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan. Nah, selanjutnya fungsinya itu ialah untuk mengatur proses pengeluaran urin atau miktion dengan membantu mengendalikan otot sphincter. Nah, jadi kandung kemih ini juga dapat mengendalikan otot yang dimana ototnya ini bernama otot sphincter. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah untuk mengkontraksikan dinding otot untuk mendorong urin keluar melalui uretra. Selanjutnya organ yang akan kita bahas adalah organ uretra. Nah, uretra sendiri ialah saluran akhir dalam sistem uropoetika manusia, yang dimana si uretra ini merupakan penghubung antara kandung kemih dengan bagian luar tubuh, yang dimana bisa kita bilang sebagai jembatan keluarnya lah, sebagai jembatan keluar urin, yang dimana melalui uretra ini urin nantinya akan dikeluarkan saat proses miktion atau saat proses buang air kecil, yang dimana panjang uretra ini itu dia berbeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi fungsi utama uretra baik pada laki-laki maupun pada perempuan itu tetap sama, yaitu sebagai jalur keluarnya urin. Nah, fungsi dari uretra itu sendiri ialah untuk menyalurkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Nah, selanjutnya fungsinya ialah untuk mengontrol aliran urin melalui otot sphincter internal dan otot sphincter eksternal. Dan fungsi uretra selanjutnya ialah untuk mengatur proses buang air kecil agar dapat terjadi dan dapat terkoordinasi dengan baik, sehingga nantinya tidak akan terjadi kebocoran urin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara urin itu terbentuk. Nah, proses pembentukan urin itu sendiri itu dimulai dari proses yang pertama yang bernama filtrasi glomerulus. Nah, pada filtrasi glomerulus ini, darah akan disaring di glomerulus untuk nantinya akan menghasilkan filtrat yang berisi air dan zat yang terlarut. Nah, sementara sel darah dan protein besar tidak akan ikut tersaring oleh si filtrasi glomerulus ini. Tidak akan ikut tersaring oleh glomerulus. Nah, proses selanjutnya adalah reabsorpsi tubulus. Nah, nantinya filtrat ini akan melewati tubulus ginjal, dan zat penting seperti air, glukosa, asam amino, dan ion akan diserap kembali ke darah agar tidak ikut terbuang. Nah, pada proses selanjutnya adalah sekresi tubulus. Nantinya zat sisa tambahan seperti ion hidrogen, kalium, obat, dan racun akan dikeluarkan dari darah ke tubulus untuk dibuang. Nah, jadi pada akhirnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sistem uropoetika ini berperan sangat penting dalam menyaring darah, dalam membuang zat sisa metabolisme, serta dalam berperan penting dalam membentuk dan menyalurkan urin agar keluar dari tubuh. Nah, sistem ini juga menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH darah, serta membantu mengatur tekanan darah melalui pengaturan volume cairan. Nah, dengan seluruh fungsinya ini, sistem uropoetika ini menjadi bagian yang berperan penting dan menjadi bagian yang utama dalam mempertahankan
stabilitas dan kesehatan tubuh kita. Jadi tanpa adanya kerja sistem dari sistem oropoetika ini, tubuh kita akan mengalami penumpukan zat-zat yang berbahaya. Zat-zat berbahaya, zat-zat yang awalnya merupakan zat-zat yang tidak lagi sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita, yang dimana nantinya apabila zat-zat yang berbahaya dan yang tidak dibutuhkan ini akan terus menumpuk, malah akan mengganggu dan berdampak pada sistem atau cara kerja tubuh kita, cara kerja fisiologis tubuh kita. Nah, karena itu kesehatan organ-organ oropoetika ini sangat berpengaruh dan benar-benar memberikan pengaruh terhadap keseimbangan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi teman-teman, penting bagi kita untuk menjaga sistem oropoetika kita, untuk menjaga organ-organ ekskresi kita, karena organ-organ tersebut dan juga sistem oropoetika ini benar-benar memiliki peran penting dalam proses dan cara kerja tubuh kita. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.